Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap belajar dari rumah karena masa pandemi belum berakhir. Ibu berharap kalian tetap semangat. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan materi seni patung. Dengan kompetensi dasar 3.2, memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. 4.2, membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Mendefinisikan pengertian patung, 2. Mendeskripsikan fungsi-fungsi patung, 3. Mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung, 4. Mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, 5. Mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung, 6. Berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Peta konsep seni patung. 1. Prosedur membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik, yaitu konsep, corak, dan ragam. 2. Membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik, yaitu bahan, alat, teknik, dan prosedur. Pengertian seni patung. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti memotong dan memahat, atau aditif, yaitu membuat model terlebih dahulu seperti dalam teknik mengecor dan mencetak. Fungsi patung. 1. Patung religi, 2. Patung monumen, 3. Patung arsitektur, 4. Patung dekorasi, 5. Patung kerajinan, 6. Patung seni. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Fungsi patung. 1. Patung religi, yaitu patung yang memiliki unsur religius dan makna. Biasanya digunakan untuk sarana beribadah sesuai keyakinan tertentu. 2. Patung monumen, yaitu patung yang dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah atau untuk mengenang jasa seseorang. 3. Patung arsitektur, yaitu patung yang dibuat untuk menunjang arsitektur atau konstruksi bangunan sehingga perlu juga untuk estetika dan keindahan. 4. Patung dekorasi, yaitu patung yang dibuat untuk menghias bangunan atau untuk memperindah lingkungan. 5. Patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat dari hasil kerajinan, hasil untuk memperoleh keindahan. 6. Patung seni. Patung seni dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3. 1. Imitatif atau figuratif, realisme, dan representatif, yaitu tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Non-figuratif atau abstrak, yaitu patung yang mengolah elemen-elemen trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Sebagai bentuk konstruksi, yaitu besi, plat, kayu, dan plastik. 3. Deformatif, bentuk alam yang diubah sesuai dengan keinginan pematung atau imajinasi pematung menjadi bentuk yang keluar dari bentuk aslinya.
Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan seni patung dibedakan menjadi 3. 1. Bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan lain-lain. Contoh bahan lunak. Bahan sedang. Bahan yang tidak lunak dan tidak keras, contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Contoh bahan sedang. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, batu cadas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam. Contoh bahan keras. Bahan cor. Bahan cor atau cetak antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, fiber, dan resin. Contoh bahan cor. Bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita, contohnya kertas atau koran. Alat. Peralatan yang digunakan dalam berkarya seni patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Beberapa alat yang digunakan antara lain butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Contoh butsir. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar, berfungsi untuk membentuk patung dengan objek tabung, silinder, ataupun lingkaran. Contoh meja putar. Contoh membuat karya dengan meja putar. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Contoh pahat. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Contoh sendok adukan. Alat las karbit atau listrik berfungsi untuk menyambungkan logam dengan logam. Contoh alat las karbit. Teknik berkarya seni patung. Beberapa teknik dalam berkarya seni patung diantaranya teknik pahat. Teknik pahat merupakan cara pembuatan patung dari bahan keras, yaitu kayu, tulang, batu, gipsum yang mengeras, dengan proses subtraktif pengurangan bagian yang tidak diperlukan. Contoh teknik pahat. Teknik butsir. Teknik butsir merupakan cara membuat patung dari bahan lunak dengan subtraktif mengurangi ataupun aditif menambah bagian-bagiannya. Contoh teknik butsir. Teknik cor. Teknik cor yaitu teknik pembuatan patung dengan cara mencairkan terlebih dahulu bahan yang akan dibuat, kemudian dicetak. Contoh hiasan yang ditempelkan pada pagar besi, patung perunggu, lencana perak, gelas atau vas bunga dari kaca. Contoh teknik cor. Teknik cetak. Membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Contoh teknik cetak. Teknik assembling atau merakit. Membuat karya seni dengan cara menyambung, bisa dilas, dilem, dan lain-lain. Bahan yang digunakan bisa besi, tembaga, kayu, kertas, tekstil, dan lain-lain. Contoh teknik assembling.
Setelah kalian menyimak tentang bahan dan alat dalam berkarya seni patung dan teknik berkarya seni patung, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.